sistem pencernaan, respirasi atau pernapasan, ekskresi, sirkulasi, rangka dan otot kelas Pisces atau ikan untuk memenuhi tugas penilaian tengah semester mata kuliah anatomi hewan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi organ pencernaan kelas Pisces atau ikan. Pertama itu ada mulut. Mulut pada ikan diseliputi oleh sel-sel penghasil lendir yang mempermudah jalan makanan ke segmen berikutnya. Juga di dalam mulut ikan itu terdapat organ penyecap yang berfungsi menyeleksi makanan. Yang kedua itu ada kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk membantu pencernaan makanan dan mengarahkan langsung makanan ke dalam mulut. Yang ketiga itu ada pankreas. Pankreas berfungsi menghasilkan enzim pencernaan yang membantu proses pencernaan. Yang keempat itu ada lambung. Lambung ikan berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan dan mencerna makanan. Yang kelima ada usus. Usus ikan adalah salah satu organ pencernaan yang berfungsi sebagai penyerapan zat nutrisi yang diperlukan oleh tubuh ikan. Yang keenam ada anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan kotoran dari makanan yang dimakan oleh ikan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi organ respirasi atau pernapasan kelas Pisces atau ikan. Bagian-bagian beserta dan fungsi sistem pernapasan pada Pisces. Yang pertama, mulut. Mulut merupakan tempat masuknya air yang mengandung oksigen. Yang kedua, rigi-rigi insang atau penyaring air saat bernapas. Yang ketiga ada lembar insang mengandung pembuluh darah. Keempat, tutup insang untuk menjaga agar oksigen tidak keluar. Yang kelima ada lengkung insang, tempat melekatnya lembaran insang. Berikutnya, struktur anatomi sistem ekskresi kelas Pisces atau ikan. Alat pengeluaran ikan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, insang yang digunakan untuk mengeluarkan CO2 dan H2O. Yang kedua, kulit atau kelenjar kulit untuk mengeluarkan lendir sehingga tubuh ikan senantiasa licin untuk mempermudah bergerak di dalam air. Yang ketiga, sepasang ginjal yang digunakan untuk mengeluarkan urin. Alat ekskresi pada ikan berupa sepasang ginjal yang memanjang atau opistonfros berwarna kemerah-merahan dan menyatu dengan saluran kelenjar kelamin yang disebut saluran urogenital. Yang kedua, fungsi sistem ekskresi ikan yaitu untuk regulasi kadar air tubuh, menjaga keseimbangan garam, dan mengeliminasi sisa nitrogen hasil dari metabolisme protein. Sistem ekskresi pada ikan yaitu dibagi lagi menjadi dua bagian, ikan air tawar dan ikan air laut. Pada ikan air tawar, sistem ekskresinya itu yang pertama mendapatkan air dan garam dari makanan, lalu mineral diikat oleh insang, kemudian air masuk secara osmosis lewat permukaan tubuhnya, dan ekskresi urin banyak dan lebih encer. Lalu ikan air laut, yang pertama memperoleh air dan garam mineral dengan banyak minum air laut, kemudian kelebihan garam dibuang lewat insang, lalu air keluar lewat permukaan tubuh dan lewat insang, dan yang terakhir ekskresi urin yang sedikit pekat dan sedikit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
insang pada ikan berfungsi sebagai alat pernapasan, alat ekskresi garam, dan penyaring makanan. Yang kedua ada aorta ventralis, adalah pembuluh darah utama yang mengantarkan darah hanya melalui oksigen dan jantung ke seluruh tubuh ikan. Yang ketiga ada aorta dorsa kapiler, berfungsi untuk mengantarkan darah melalui paru-paru menuju jantung bagian kanan. Yang keempat ada conus arterius, berfungsi untuk mengurangi tekanan nadi yang dihasilkan oleh ventrikel untuk menghindari kerusakan pada insang yang berdinding tipis. Yang kelima ada sinus venous. Pada ikan, sinus venous berfungsi untuk menerima darah dari vena. Yang keenam ada atrium. Atrium berfungsi untuk mendorong darah menuju ke ventrikel. Yang ketujuh ada ventrikel. Ventrikel pada ikan berfungsi untuk menerima darah yang disalurkan oleh atrium. Selanjutnya, darah yang berada di dalam ventrikel akan dipompa menggunakan aorta ventrikel ke insang sampai menyebar ke seluruh tubuh. Yang kedelapan ada kapiler. Kapiler memiliki peran untuk menangkap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Selanjutnya, struktur anatomi organ sistem rangka kelas Pisces atau ikan nila. Yang pertama ada sirip punggung. Sirip punggung dalam ikan berfungsi untuk menjaga kestabilan ikan ketika berenang, membantu ikan untuk bergerak memutar. Yang kedua ada sirip belakang, berfungsi untuk menggerakkan ikan berbelok ke kanan dan ke kiri, serta mendorong ikan untuk maju. Yang ketiga ada tulang rusuk, berperan untuk melindungi dada, paru-paru, jantung, hati, dan organ lainnya dalam rongga dada. Yang keempat ada sirip dada, berfungsi untuk mendukung pergerakan ke samping, maju, dan diam atau saat menyerang. Yang kelima ada fungsi tengkorak. Tengkorak berfungsi untuk menggerakkan tubuh, menunjang dan menyokong organ-organ tubuh. Yang ketujuh ada sirip perut, berperan sebagai alat penyeimbang agar posisi ikan tetap stabil. Yang kedelapan ada tulang belakang, berfungsi untuk menopang dan membentuk tubuh ikan. Yang kesembilan ada rongga insang, berfungsi untuk mendeteksi oksigen yang larut dalam air dan pengeluaran karbon dioksida. Yang ke-10 ada sirip ekor. Sirip ekor berperan sebagai alat gerak. Selanjutnya, struktur anatomi organ Pisces pada sistem otot atau ikan nila. Yang pertama ada otot jantung. Otot jantung pada ikan merupakan sarana untuk mengkonversi energi melalui energi kimiawi menjadi energi mekanik dalam bentuk tekanan dan aliran darah. Lalu yang kedua ada otot polos. Otot polos digunakan untuk menggerakkan makanan atau peristaltik. Yang terakhir ada otot bergaris. Otot bergaris berfungsi dalam pencerahan antar tulang dan pergerakan seluruh tubuh. Adapun kesimpulan dari kelima struktur organ pada kelas Pisces, ikan merupakan salah satu jenis hewan vertebrata yang bersifat poliklomeris atau berdarah dingin. Memiliki ciri khas pada tulang belakang, insang operculum, dan siripnya, serta bergantung pada air, tempat tinggalnya sebagai medium kehidupan. Ikan memiliki kemampuan di dalam air untuk bergerak dengan menggunakan sirip untuk menjaga keseimbangan tubuhnya sehingga tidak bergantung pada arus atau bergerak yang
insang, memiliki sisik yang licin dan lendir. Merupakan hewan poikiloter. Peredaran darahnya tertutup tunggal, morfologinya terdiri dari kepala, dada, badan, dan ekor. Geraknya dengan berenang di dalam air menggunakan sisik, gurat sisi, sirip, dan ekor. Hidup di air tawar maupun air asin atau laut. Struktur tubuh ikan umumnya adalah bagian kepala yang mengandung otak dan organ-organ sensorik dengan 10 saraf cranial yang memiliki gurat sisi untuk merasakan tekanan air.